Halo, selamat datang di Review Saham Indonesia. Sepanjang tahun 2021, sektor energi berupa bahan bakar mineral menjadi penyumbang komoditas tertinggi ekspor untuk Indonesia. Sektor ini diprediksi akan terus meningkat seiring ketidakpastian global terhadap kebutuhan energi yang meningkat. Kali ini kita akan membahas tentang perusahaan yang bergerak di sektor energi yang berencana melantai perdana di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan itu adalah PT Sigma Energy Kompresindo Terbuka. Perusahaan ini bergerak dalam jasa penyewaan alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar dengan menggunakan teknologi. Perusahaan ini menggabungkan teknologi mini gas kompresor yang memiliki ketepatan dalam lingkup kerja dan keekonomian dalam mendukung konsep monetisasi pemanfaatan dari pembakaran gas suar bakar itu sendiri. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2007 mempunyai visi menjadi perusahaan yang terdepan dalam menyediakan monetisasi gas suar dan sumur marginal minyak dan gas dengan memberikan layanan kelas dunia, mitra yang dipercaya dan perusahaan yang dapat diandalkan. Perusahaan ini bukanlah pemain utama dalam bidang penyewaan jasa penyewaan sektor gas dan oil. Ada 4 perusahaan pesaing yang menjadi kompetitor perusahaan ini, yaitu PT SAAG Utama, PT KPM Oil dan Gas, PT Sarana Gas Tekindo Utama dan PT Industri Kompresor Indonesia. Namun perusahaan ini memiliki klien utama yang lebih baik dibanding kompetitornya. Adapun klien utama perusahaan ini adalah entitas anak Pertamina, Medco Energi, Vico Indonesia, Ramba Energi, Benua Taka, Chevron dan Minarak Brantas Gas. Saat ini perseroan masih memiliki ketergantungan pada kontrak-kontrak industrial, komersial atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok dan/atau pemerintah. Untuk komposisi kontrak mini kompresor perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut. Perseroan memiliki satu anak perusahaan yaitu PT Sigma Niaga Gas yang bergerak dalam penjualan bahan bakar minyak dengan merek Shell dan sarana pendukungnya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2013. Kontribusi pendapatan sampai dengan tanggal 30 September tahun 2021 terhadap entitas induk sebesar 35%. Artinya bisa disimpulkan perseroan tidak terlalu bergantung kepada anak perusahaan. Perusahaan menawarkan sebanyak-banyaknya 270 juta saham baru dengan nilai nominal Rp50 atau mewakili 29,7% dari modal yang ditempatkan. Harga penawaran saham yang ditawarkan yaitu sebesar Rp190 sampai dengan Rp230. Estimasi perolehan dana dari hasil IPO berkisar antara Rp51.300.000.000 sampai dengan Rp62.100.000.000. Perusahaan juga membagikan waran seri 1 secara gratis sebagai insentif bagi pembeli saham perdana dengan perbandingan 10:1. Harga pelaksanaan waran belum ditentukan dan untuk jadwal pelaksanaan waran seri 1 dimulai tanggal 7 Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 7 April tahun 2025. Hasil perolehan dana hasil IPO ini rencananya akan digunakan sebanyak 16% untuk membayar hutang bank kepada PT Bank KEB Hana Indonesia yang berupa fasilitas kredit. Hutang ini berupa pinjaman senilai Rp12 miliar dengan bunga 11%. Hutang ini sudah ada sejak tahun 2019 dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli tahun 2026. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian atas 1 unit ruangan kantor. Hutang terhadap bank tersebut sudah dibayarkan sebesar Rp2.788.621.472 dan jumlah pokok utang yang akan dibayarkan sebesar Rp9.211.378.528 sehingga rencananya perseroan akan melunasi beban hutang terhadap bank tersebut. Mekanisme pelunasan atas hutang bank tersebut adalah dengan langsung dibayarkan saldo pokok hutang.
Sedangkan 51% akan digunakan oleh perseroan untuk pembelian unit kompresor dengan spesifikasi yaitu satu unit gas kompresor merek Ariel JGJ2 dengan kondisi baru berasal dari Amerika Serikat dengan kapasitas flow rate 5.000 standar kaki kubik per hari dan satu unit gas kompresor merek Ariel JGJ4 dengan kondisi baru berasal dari Amerika Serikat dengan kapasitas flow rate 2.500 standar kaki kubik per hari. Sedangkan untuk 33% lainnya digunakan sebagai modal kerja dengan rincian sekitar 48,50% untuk pembelian spare part kompresor. Sekitar 30,30% untuk pembelian kendaraan operasional proyek di lapangan. Sekitar 15,10% untuk pembelian kendaraan operasional kantor pusat. Dan sekitar 6,10% untuk renovasi kantor, mes dan workshop. Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri 1 jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka juga akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembelian spare part, pemeliharaan dan perbaikan mes kantor pusat serta pembiayaan bank garansi dan bid bond. Untuk posisi laporan keuangan perseroan adalah sebagai berikut. Perusahaan mempunyai total liabilitas sebesar Rp29.927.805.970 berupa liabilitas jangka pendek sejumlah Rp12.799.979.258 dan liabilitas jangka panjang sejumlah Rp17.127.826.712. Perusahaan memiliki hutang bank terhadap PT Bank Kephana sebesar Rp9.211.378.528 dan PT Bank BCA sebesar Rp3.249.999.976. Hutang tersebut setelah dikurang jatuh tempo lebih dari setahun menjadi total Rp9.450.157.636. Persentase hutang bank perseroan terhadap keseluruhan hutang sejumlah sekitar 31% dari total liabilitas perseroan ini. Namun jumlah hutang bank tersebut akan berkurang setelah realisasi rencananya penggunaan dana IPO dilaksanakan sehingga persentase hutang bank akan menjadi 10%. Adapun sisa hutang bank terhadap Bank BCA berupa fasilitas kredit dengan jangka waktu tanggal 22 Oktober tahun 2021 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2026 senilai 2 miliar dengan tingkat bunga 9% dan digunakan untuk modal kerja. Sedangkan untuk hutang pajak perseroan hasil konsolidasian per tanggal 30 September tahun 2021 sebesar Rp1.302.303.361. Berdasarkan laporan keuangan periode 2018 sampai 2021 menunjukkan perusahaan mampu untuk menekan beban pokok pendapatan perusahaan. Hal tersebut adalah sinyal positif meskipun pendapatan usaha bersihnya cenderung menurun dalam periode tersebut. Meskipun begitu laba bruto dan laba usaha perseroan ini cenderung meningkat. Salah satu pemicu hal tersebut adalah efisiensi terhadap beban pokok pendapatan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan jumlah laba tahun berjalan dari perseroan ini yang cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga tanggal 30 September tahun 2021. Proforma struktur permodalan perseroan sebelum penawaran umum perdana saham dan sesudah penawaran umum perdana saham diikuti dengan sebelum pelaksanaan waran seri 1 adalah sebagai berikut. PT Sigma Energi Utama adalah pemegang saham terbesar yaitu 90% sebelum penawaran umum dan akan menjadi 63,30% setelah penawaran umum. PT Sigma Energi Utama menjalankan usahanya berupa aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan dan penunjang lainnya, perdagangan besar mesin, peralatan dan pelengkapan lainnya. Sedangkan 10% lagi dipegang oleh Patricia Gita Chandra sebelum penawaran umum dan akan menjadi 7,03% setelah penawaran umum. Pemegang saham menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi
efektif para pemegang saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di perseroan. Berdasarkan proforma susunan pemegang saham tersebut, maka dapat dihitung kisaran harga PBV saham emiten ini saat sebelum penawaran umum. Jika harga saham tersebut di angka 190, maka didapat PBV-nya sebesar 2,98 kali, dan jika di angka 230 maka didapat PBV-nya sebesar 3,61 kali. Total ekuitas yang digunakan adalah total ekuitas per tanggal 30 September tahun 2021 berdasarkan prospektus. Untuk perhitungan PBV setelah pelaksanaan penawaran umum, maka didapat angka PBV 4,24 kali untuk harga saham 190 dan 5,13 kali untuk harga saham 230. Valuasi saham setelah pelaksanaan penawaran umum dengan asumsi total ekuitas meningkat setelah realisasi penggunaan dana IPO, maka didapat PBV sebesar 1,93 kali untuk harga saham 190 dan PBV sebesar 2,08 kali untuk harga saham 230. Mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 15%. Pada bulan Agustus tahun 2021, perseroan membagikan dividen dalam bentuk saham, yaitu berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 2417 tanggal 31 Agustus tahun 2021 dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto SH Notaris di Kota Jakarta Selatan. Telah disetujui penggunaan laba ditahan sebesar 20 miliar rupiah secara proporsional kepada para pemegang saham. Dividen ini digunakan oleh para pemegang saham untuk meningkatkan jumlah lembar saham yang disetor.